with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Nili tidak tahu apakah suara itu benar-benar milik istana kekosongan ilusi ilahi, namun, dia yakin bahwa dia ingin membantai semua orang dengan menggunakan kristal gangga untuk saling menyerang. Adapun 6 orang yang bisa mengumpulkan kristal gangga paling banyak yang mampu membagi harta istana, itu jelas bohong. Suara itu sangat pelit, tidak tahan berpisah dengan satu pun esensi batu spiritual emas. Lupakan semua harta karun. Nili yakin bahwa suara itu sengaja mengalihkan perhatian para ahli di luar untuk mencegah mereka masuk ke sini. Segera, Nili akan menemukan titik kritis dari susunan pola prasasti ini. Tiba-tiba, Xiao Yu dan Wu Yazi terbang masuk. Xiao Yu melihat Nili dan berkata dengan suara cemas, "Nili, para ahli di luar telah berhasil masuk. Apa yang harus kita lakukan?" Nili mengerutkan alisnya sejenak. Sekarang, akan lebih sulit baginya untuk memecahkan susunan pola prasasti. "Ikuti aku." Nili menyalak saat ia terbang ke sudut dengan Xiao Yu dan Wu Yazi. Ratusan ahli menyerbu ke aula utama dan mulai mencari harta karun. Mereka bergegas bolak-balik di atas susunan pola prasasti tanpa menyadari apa itu sebenarnya. Kelompok 3 Nili meringkuk di sudut dan mengawasi mereka. Wu Yazi bersiaga penuh. Seharusnya sangat sulit bagi seseorang untuk memecahkan dinding batu giok kristal dan memasuki ruangan ini. Namun, kenyataannya adalah sejumlah besar ahli telah sampai di sini. Nili yakin bahwa istana kekosongan ilahi ilusi telah melakukannya dengan sengaja, untuk menjauhkannya dari susunan pola prasasti. Ada kristal gangga. Gitu banyak dari mereka. Ratusan ribu kristal gangga tiba-tiba menghujani pusat susunan pola prasasti. Mata semua orang memerah karena keserakahan saat pembantaian dilanjutkan. Pertempuran kacau pecah. Energi menyapu ruangan saat darah segar berceceran. Mereka semua tampak seperti menjadi gila saat mereka memperebutkan kristal gangga. Bagaimanapun, ada beberapa ratus ribu kristal gangga berkumpul di sini. Jika salah satu dari mereka berhasil membunuh yang lain dan mengumpulkan semua kristal, mereka akan langsung melompat ke 6 besar. Bahkan Wu Yazi terpengaruh oleh hiruk-pikuk yang penuh semangat. Lagi pula, ada gitu banyak kristal gangga di sini dan dia tidak ingin melewatkan kesempatan itu. Nili menariknya kembali. "Jangan lakukan itu. Biarkan mereka bertarung." "Mengapa?" Wu Yazi menatap Nili, bingung. Nili mengirimkan suaranya kembali ke Wu Yazi. "Tidakkah menurutmu itu aneh? Para ahli itu semua saling membantai demi kristal gangga ini." Kesadaran muncul pada Wu Yazi dan dia menggigil. Dia tetap di samping Nili dan Xiao Yu, menjaga mereka. Nili telah memasuki ruangan sebelum mereka, kemungkinan besar dia memperhatikan sesuatu. Selama Wu Yazi melindungi Nili, ada kemungkinan besar mereka bisa mendapatkan harta istana kekosongan ilahi ilusi. 5 atau 600 ahli lainnya membanjiri ruangan dan memicu pertempuran. Sesaat kemudian, kelompok lain terbang, membawa 2 atau 300 orang. Itu adalah putra suci Li Huo dan anak buahnya. Putra suci menyapu para ahli pertempuran dan kristal gangga berserakan di tanah dan berkata, "Bunuh semua orang. Jangan biarkan satu pun pergi." Para ahli yang berdiri di belakang Li Huo melompat ke depan dan mulai membunuh. Anggota sekte Dewa Iblis membantai ratusan sekaligus. Itu adalah pembantaian sepihak. 5 dari mereka menerkam ke arah Wu Yazi. Wu Yazi mengeluarkan medali dan menyalak, "Saya dari sekte Dewa Setan." 5 ahli melihat medali dan ragu-ragu. Kemudian mereka berbalik dan menyerang ke arah lain. Putra suci Li Huo telah memprovokasi para ahli lainnya. Mereka menyadari bahwa jika mereka terus saling bertarung, maka mereka semua akan dibunuh oleh putra suci. Oleh karena itu, mereka dengan cepat bergabung untuk menghadapi sekte Dewa Iblis. Putra suci Li Huo menatap para ahli dan dengan dingin mendengus, "Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri." Nili mentransmisikan suaranya ke Wu Yazi dan bertanya, "Siapa pria itu?" Wu Yazi tampak sedikit kurang percaya diri dan berkata, "Dia adalah putra suci Li Huo dari sekte Dewa Iblis, dan yang paling mungkin menjadi master sekte berikutnya."
Anda dan Xiao Yu perlu menahan aura Anda. Anda pasti tidak bisa membiarkan diri Anda ditemukan. Jika dia mengetahui bahwa aku menggunakan pengorbanan darah iblis padamu, maka aku akan dihukum. Putra Suci Li Huo. Nili telah mendengar tentang dia di kehidupan sebelumnya. Putra Suci Li Huo memang telah menjadi master sekte dari sekte Dewa Iblis, dan sosok yang mendominasi masa depan. Dia adalah orang yang memimpin sekte Dewa Iblis untuk menghancurkan aula jiwa sekte Bulu Ilahi. Itu adalah awal dari kejatuhan sekte Bulu Ilahi. Nili tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya di sini. Nili menahan auranya. Jika Putra Suci Li Huo mengetahui bahwa mereka telah menggunakan pengorbanan darah iblis, maka mereka bertiga akan dibunuh. Putra Suci Li Huo dengan dingin menyapukan pandangannya ke atas kelompok 3 orang Wu Yazi, lalu membuang muka. Wu Yazi memiliki kedudukan yang layak di dalam sekte Dewa Iblis dan meskipun demikian, ia berada di bawah Li Huo. Namun, karena dia juga dari sekte Dewa Iblis, Putra Suci Li Huo tidak akan melakukan apapun padanya. Bawahan Putra Suci Li Huo terlalu kuat. Di atas itu, mereka memiliki artefak bermutu tinggi. Para ahli lainnya dibantai dengan sangat teliti sehingga tidak ada seperlima dari mereka yang dibiarkan berdiri. Mayoritas kristal gangga telah jatuh ke tangan Li Huo. Li Huo menatap 10 patung dan mengerutkan alisnya. Mayat berserakan di tanah dan darah segar mengalir di sungai. Namun, pola prasasti bersinar lebih terang melalui warna merah. Hati Nili menggigil ketika dia melihat Putra Suci fokus pada pola prasasti. Mungkinkah dia menghitung susunan pola prasasti? Saat Putra Suci Li Huo merenung, 2 atau 300 orang lainnya memasuki ruangan, dipimpin oleh Yan yang dari sekte Skiblaze. Yan yang mengamati sekelilingnya, dan cahaya dingin melintas di matanya ketika dia melihat Putra Suci Li Huo. Li Huo pasti akan menjadi lawan yang sulit. Namun, tidak ada rasa takut di mata Yan yang hanya berkobar dengan semangat juang. Satu gelap dan satu terang. Putra Suci Sekte Dewa Iblis dan Putra Suci Sekte Skiblaze berkumpul di ruang belakang kecil ini. Hati Nili bergetar lagi di pintu masuk Yan yang. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan berada di sini juga. Sepertinya hal-hal akan menjadi hidup. Putra Suci dari 2 sekte besar. Keduanya tidak akan memberi jalan kepada yang lain. Nili bertanya-tanya apakah mereka akan memiliki kesempatan untuk membuka susunan pola prasasti. Rasa dingin yang membekukan melintas di mata Putra Suci Li Huo saat dia menatap Putra Suci Yan yang. Aku tidak ingin menimbulkan masalah hari ini. Yan yang, aku akan membiarkanmu membawa anak buahmu dan pergi. Kalau tidak, kamu dan orang-orangmu akan meninggalkan mayatmu di sini. Alis Yan yang berkedut saat semangat juangnya meningkat. Putra Suci Li Huo, aku mungkin tidak sekuat itu, tapi para murid dari sekte Skiblaze tidak akan pernah takut. Jika Anda memilih perdamaian, maka kami akan membiarkannya. Tapi jika Anda menginginkan perang, maka para murid dari sekte Skiblaze akan dengan senang hati menemani Anda. Putra Suci Li Huo mendengus dingin. Mari kita lihat seberapa mampu sekte Skiblaze-mu. Aura agung melonjak ke arah Yan yang. Yan yang menggeram dan tubuhnya dengan cepat berubah menjadi binatang naga bertanduk emas yang besar. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik emas yang mencerminkan kekuatan yang mengerikan. Kemarahan melintas di mata Putra Suci Li Huo. Beraninya kau memanggil roh iblis. Manusia secara alami lebih lemah dari iblis. Untuk menebusnya, maka manusia telah merancang metode tercela. Mereka memburu roh-roh iblis dan memenjarakan mereka di dalam tubuh mereka. Manusia dan iblis telah menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan sejak zaman dahulu kala. Selama bertahun-tahun, perang mereka meningkat, karena setiap ras ingin benar-benar memusnahkan yang lain. Api berkobar menyala di atas Putra Suci Li Huo, dan seluruh tubuhnya menjadi dihiasi dengan lidah api merah. Alisnya berkedut dan energi tak berbentuk tiba-tiba terpancar darinya. Kedua putra suci tiba-tiba mengambil tindakan pada saat yang sama, dan sosok mereka berubah menjadi 2 garis cahaya. Sinar cahaya tersebar ke langit. Seolah-olah langit itu sendiri sedang terkoyak. Wu Yazi menghela nafas pada dirinya sendiri. Keduanya benar-benar layak untuk gelar anak suci, dari sekte Skiblaze dan setan. Mereka menari seperti sinar cahaya dan bertarung dengan kekuatan guntur. Dia tahu bahwa dia jauh lebih rendah dari mereka. Para ahli lainnya juga terjun ke medan pertempuran.
Namun, tidak ada dari mereka yang berani mendekati tempat di mana kedua putra suci itu bentrok. Satu gelombang kejut dari pertarungan itu bisa langsung membunuh mereka. Situasi meningkat. Nili mengerutkan alisnya. Dia dan Yan yang pernah bertemu sekali. Namun, masih terlalu sulit bagi putra suci Yan yang untuk mengalahkan Li Huo. Di sisi lain, putra suci Li Huo juga tidak akan mudah membunuh Yan Yang. Mereka ditembaki oleh satu sama lain, tapi pertempuran itu sendiri terlalu intens. Nili akan memiliki waktu yang lebih sulit untuk membuka susunan pola prasasti. Xiao Yu dan Wu Yazi tidak bisa membantu beralih ke Nili. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Kami menunggu, tentu saja. Kata Nili sambil menutup matanya dan memulihkan diri. Dia mulai memperbaiki kultivasinya, mendorong ke arah alam bintang surgawi. Melihat tindakan Nili, Wu Yazi tersenyum pahit. Bahkan dalam situasi seperti ini, Nili bisa berkultivasi dengan damai. Tapi tidak Wu Yazi, dia harus menjadi pengawal. Saat putra suci Yan Yang dan Li Huo bertarung, kelompok lain masuk ke ruangan, dipimpin oleh Yang Mulia Gotunder dari Sekte Iblis Pentastrike. Yang Mulia Gotunder menyapu seluruh ruangan dan berkata, "Oh, siapa yang mengira bahwa dua putra suci, salah satu dari Sekte Skiblaze dan Demon God, akan ada di sini? Betapa hidup." Nada suaranya agak menggurui, karena dia bangga dengan usianya, dia menduduki peringkat di atas Yan Yang dan Li Huo dalam hal senioritas. Yan Yang dan Li Huo melanjutkan pertarungan mereka. Putra suci Li Huo mengambil keuntungan dari sedikit jeda dalam pertarungannya dan berteriak ke arah Yang Mulia Gotunder. Yang Mulia Gotunder, Sekte Demon God dan Pentastrike Demon kami adalah satu di bawah panji tanah suci iblis leluhurnya. Jika Anda membantu saya dalam mengalahkan Sekte Skiblaze, maka kristal gangga ini akan menjadi milik Anda. Apa yang kamu katakan? Yang Mulia Gotunder mencibir. Putra suci Li Huo mencoba membuat kesepakatan denganku. Saya mendapat kesan bahwa Li Huo yang agung adalah seorang serigala yang tidak pernah meminta bantuan siapapun. Yan yang sedikit cemas dengan kehadiran Yang Mulia Gotunder dan goyah. Li Huo memanfaatkan celah itu dan mengirimnya terbang dengan serangan telapak tangan ke dada. Yan yang menginjak kakinya saat energi dan darahnya melonjak hebat. Li Huo terlalu kuat untuk dia kalahkan. Belum lagi Yang Mulia Gotunder. Yang Mulia Gotunder tampak acuh tak acuh. Aku tidak ingin terlibat dalam masalah antara Skiblaze dan Sekte Dewa Iblis. Aku di sini hanya untuk harta Void Illusionary Divine Palace. Saya sudah memiliki 60.000 kristal gangga yang saya miliki. Jika saya mendapatkan porsi lain, saya akan berada di 6 besar. Kalian berdua bisa melakukan apapun yang kalian mau. Putra suci Li Huo mendengus dingin. Dia tahu persis orang macam apa Yang Mulia Gotunder itu, terkenal karena tercela dan keji. Yang Mulia Gotunder mengklaim bahwa dia tidak akan ikut campur, tapi Li Huo tahu bahwa dia hanya seorang nelayan yang menunggu saat yang tepat. Dia akan menunggu sampai Li Huo dan Yan yang saling melumpuhkan, lalu masuk dan mencuri keuntungannya. Li Huo melirik Yan Yang. Meskipun dia berhasil melukai Yan Yang, dia tidak menindaklanjutinya. Putra suci Li Huo dengan serius mengatakan kepadanya, terlalu dini bagimu untuk mencoba dan melawanku. Aku akan melepaskanmu kali ini. Yan yang menatap putra suci Li Huo, lalu pada Yang Mulia Gotunder. Dia tahu bahwa jika dia bergerak sekarang, dia akan menandatangani surat kematiannya. Dia membawa orang-orang Sekte Skiblaze-nya dan terbang untuk mengamati situasi dari kejauhan. Yang Mulia Gotunder mengerutkan alisnya untuk sesaat. Dia tidak pernah berharap putra suci Li Huo melakukan hal seperti itu. Tidak heran semua orang mengatakan bahwa putra suci Li Huo tidak mudah untuk dihadapi dan itu memang benar. Yang Mulia Gotunder tersenyum ringan dan berkata, satu-satunya yang memenuhi syarat untuk membagi harta Void Illusionary Divine Palace adalah kita bertiga. Mengapa kita tidak bekerja sama untuk mengambil kristal gangga yang tersisa? Sudut mulut Yan yang berkedut. Tidak mungkin dia bekerja sama dengan Sekte Demon God atau Pentastrike. Putra suci Li Huo perlahan mendekati ujung ruangan. Jika kalian tertarik dengan kristal gangga, jangan ragu untuk membantu dirimu sendiri. Aku tidak tertarik pada mereka. Yang Mulia Gotunder mengerutkan alisnya. Apa yang akan dilakukan Li Huo? Mata Nili melebar pada tindakan putra suci Li Huo. Bisakah dia melihat melalui niat mendalam dari susunan pola prasasti?
Putra suci Li Huo sepertinya merasakan sesuatu saat dia melirik ke arah Nili. Mata hijau iblis itu sepertinya bisa menyedot jiwamu. Nili segera membuang muka dengan tenang. Dia tidak bisa membiarkan Li Huo mengetahui tentang pengorbanan darah iblis, jika tidak, hal-hal bisa menjadi sangat berbahaya. Li Huo juga memalingkan muka dan kembali ke patung-patung itu. Dia sepertinya telah menemukan sesuatu. Yang Mulia God Thunder awalnya berencana untuk memperebutkan kristal Gangga, namun, dia kehilangan minat ketika dia menyadari bahwa putra suci Li Huo dan Yan yang tidak tertarik. Dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang salah, tapi dia tidak bisa mengetahui apa itu. Yan yang menatap putra suci Li Huo dengan mata kosong. Dia tampaknya telah samar-samar memahami sesuatu. Jika Yang Mulia God Thunder menginginkan kristal Gangga, dia bisa membantu dirinya sendiri untuk mereka. Seluruh aula mencapai keseimbangan yang tidak nyaman. Tidak ada yang pindah. Nili menyipitkan matanya. Sepertinya putra suci Li Huo benar-benar memperhatikan sesuatu. Yan yang juga sepertinya memperhatikan sesuatu. Sungguh, putra suci dari sekte besar ini bukanlah orang biasa. Putra suci Li Huo mengerutkan alisnya saat dia mempelajari pola prasasti pada patung-patung itu. Namun, Li Huo jelas tidak bisa bekerja secepat Nili. Dia tinggal di depan patung pertama untuk waktu yang lama tanpa bergerak selangkah pun. Tentu saja pengetahuan putra suci Li Huo tentang pola prasasti tidak bisa menandingi Nili. Nili telah menghabiskan banyak waktu belajar di dalam buku roh iblis duniawi. Berbagai pola prasasti dalam buku itu bukanlah hal yang bisa ditandingi oleh orang lain. Tidak mungkin putra suci Li Huo dapat memecahkan susunan pola prasasti ini dalam waktu kurang dari setengah bulan. Yang Mulia God Thunder menunggu dengan tidak sabar di pinggir lapangan, lalu melompat ke depan dan kembali memperebutkan kristal Gangga. Dia tidak tahu mengapa putra suci Yan Yang dan Li Huo berhenti, tapi dia tidak peduli lagi. Tidak masalah jika itu berguna, dia akan melanjutkan dan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Salah satu bawahan Yan yang bertanya kepadanya, "Putra suci, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita terus menunggu?" Yan yang memandang Li Huo, yang berdiri agak jauh. Setelah jeda singkat, Yan yang menjawab, "Kami akan mencari di tempat lain. Untuk saat ini, tidak perlu bertarung untuk mendapatkan kristal Gangga." Di sisi lain, Yang Mulia God Thunder terus berjuang untuk kristal Gangga, dan membantai tanpa menahan diri. Jika Yan Yang dan anak buahnya bergabung dalam pertarungan, tidak mungkin mereka bisa menghindari pertarungan dengan Yang Mulia God Thunder. Jika itu terjadi, maka mereka akan menderita banyak korban. Tapi tidak ada alasan untuk menunggu di sini juga. Akan lebih baik untuk terlebih dahulu mencari istana kekosongan ilahi ilusi untuk harta lainnya. Tiba-tiba, sebuah suara gelap bergema di seluruh Void Illusionary Divine Palace. Karena kamu telah datang ke Void Illusionary Divine Palace, maka kamu harus mengikuti aturan. Jangan salahkan saya karena tidak sopan terhadap mereka yang melanggar aturan saya. Bagi mereka yang menerobos masuk ke aula belakang, keluar. Hanya kematian yang menunggu. Istana kekosongan ilahi ilusi mulai bergetar hebat, seolah-olah hari kiamat telah tiba. Nili tidak tahu apa yang Void Illusionary Divine Palace coba lakukan, tapi dia merasa takut seseorang akan merusak susunan pola prasasti. Itu ingin menghentikan mereka dengan cara apapun. Nili tidak tahu persis apa yang akan dilakukan istana kekosongan ilusi ilahi, tapi dia merasakan tekanan tak terlihat yang menekannya. Istana kekosongan ilahi ilusi pasti telah mengaktifkan beberapa susunan yang kuat. Haus darah ini terlalu kuat. Jika ini terus berlanjut, maka semua orang yang berdiri di aula belakang akan terbunuh. Putra suci Li Huo, putra suci Yan Yang, dan Yang Mulia God Thunder semuanya menghentikan gerakan mereka. Sepertinya istana kekosongan ilahi ilusi tidak menginginkan mereka di aula belakang. Kemungkinan besar ada sesuatu yang berharga tersembunyi di sini. Tapi dengan kepribadian mereka, tidak mungkin mereka pergi sekarang. Semua orang dari sekte Skiblase memandang Yan Yang. "Putra suci, apa yang harus kita lakukan?" Yan Yang memerintahkan, "Taati perintahku. Bersiaplah untuk mundur pada saat itu juga. Tapi untuk itu, kami akan menunggu." Matanya jatuh ke putra suci Li Huo. Ekspresi putra suci Li Huo tidak terbaca. Dia merasakan bahwa patung-patung ini menyimpan semacam rahasia, tapi dia tidak bisa menyelesaikannya hanya dalam waktu singkat.
Tapi jika dia tinggal di sini terlalu lama, maka aura pembunuh yang menakutkan itu akan membunuhnya. Namun, dia tidak mau pergi, gitu saja. Jika memang ada harta karun besar yang tersembunyi di dalam istana kekosongan ilahi ilusi, maka dia akan memastikan bahwa tidak ada harta yang jatuh ke tangan orang lain. Nili menyapu matanya melewati Li Huo, Yan Yang, dan Yang Mulia God Thunder. Kekuatan mereka sangat seimbang satu sama lain. Sesuatu berkedip di mata Nili. Mungkin dia akan mengambil risiko. Nili mentransmisikan suaranya ke Wu Yazi. Bisakah putra suci Li Huo melihat melalui pengorbanan darah iblis padaku? Wu Yazi melirik Nili, tidak yakin dengan apa yang dia rencanakan. Tidak dalam keadaan normal. Jika pengorbanan darah iblis semudah itu untuk dilihat, maka itu tidak akan disebut pengorbanan darah iblis. Tidak kecuali putra suci memiliki semacam artefak ilahi khusus. Kalau gitu, ayo ambil risiko. Nili melangkah. Li Huo, Yan Yang, dan Yang Mulia God Thunder bingung apakah mereka harus pergi atau tidak. Pada saat itu, Nili angkat bicara. Aku bisa memecahkan susunan pola prasasti. Semua mata berkumpul pada Nili. Alam takdir surgawi mengklaim dia bisa memecahkan susunan pola prasasti. Mayoritas ekspresi ragu-ragu. Bagaimanapun, bahkan putra suci Li Huo tidak dapat mengetahuinya, meskipun dia telah menghabiskan gitu lama untuk merenungkannya. Sementara itu, Yan Yang dan Yang Mulia God Thunder mempelajarinya. Saat Yan Yang memandang pemuda iblis ini, dia tiba-tiba teringat pada peristiwa tertentu selama pertukaran antar sekte. Pemuda yang benar-benar brilian itu. Terkadang, pengetahuan dan pengalaman seseorang tidak ada hubungannya dengan usia atau kultivasi mereka. Putra suci Li Huo menatap Nili dalam diam. Tatapan putra suci Li Huo jatuh ke Nili saat dia terdiam sejenak. Kemudian dia berkata, lakukan. Saat dia melangkah ke samping. Nili melihat mereka bertiga dan menjawab, aku yakin bahwa maksud dari istana kekosongan ilusi ilahi tidak ingin kita membuka susunan pola prasasti ini. Itu mungkin menyiapkan beberapa metode untuk berurusan dengan kita. Saya punya satu permintaan, tolong letakkan dendammu untuk saat ini. Tidak masalah, Yang Mulia God Thunder mengangkat bahu. Either way, dia hanya ada di sana untuk harta dan tidak peduli dengan orang-orang yang hadir. Yan Yang melirik Li Huo. Meskipun dia waspada, dia juga mengerti bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk putra suci Li Huo. Aku juga tidak punya masalah dengan itu. Yan Yang berkata dengan tenang. Saya tidak akan melawan mereka. Itu saja. Putra suci Li Huo menjawab dengan acuh tak acuh. Nili tahu bahwa kerjasama total tidak mungkin untuk ketiganya, tapi dia sudah merencanakan ke depan. Dia tidak tahu apakah mereka akan mulai berkelahi, tapi setidaknya, mereka tidak punya alasan untuk melawannya. Nili bukanlah ancaman bagi mereka, sebaliknya, dia bahkan mungkin membuka mekanisme pelindung istana kekosongan ilahi ilusi. Nili cepat mempelajari arai. Sebelum pesta Li Huo tiba, Nili sudah mempelajari pola prasasti dari 3 patung pertama. Saat mereka bertarung, Nili telah selesai mempelajari 5 lainnya. Dia sudah tahu di mana titik kritisnya. Sekarang, yang harus dia lakukan hanyalah membuka arai. Namun, bukanlah ide yang baik untuk membuka barisan tepat di depan ketiganya, itu seperti meminta persembunyian harimau. Nili mentransmisikan suaranya ke Xiao Yu. Jika Anda mendapat kesempatan, cobalah untuk melarikan diri. Aku mungkin mati, tapi aku bisa hidup kembali di aula jiwa. Aku hanya tidak ingin membuatmu terjebak dalam hal ini juga. Sekian dulu updateannya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.